pasca bentrokan polisi bersenjata berpatroli di jalanan ibu kota India, New Delhi. Sebelumnya bentrokan mematikan antara umat beragama terjadi hingga menewaskan 38 orang. Polisi bersenjata berpatroli di jalanan ibu kota India 2 hari pasca bentrokan berdarah antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim di India hingga menewaskan 38 orang. Pertokoan di New Delhi saat ini masih tutup, begitu juga dengan sejumlah jalan yang belum bisa dilewati kendaraan. Bentrok antar sekte ini terjadi bersamaan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke India. Ribuan pengunjuk rasa pendukung dan penentang Undang-Undang Kewarganegaraan yang dibentuk oleh Perdana Menteri Narendra Modi saling bentrok. Pengunjuk rasa menyebut undang-undang tersebut mendiskriminasi Muslim dari negara tetangga dengan mempersulit mendapatkan kewarganegaraan India. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan mahasiswa Indonesia di New Delhi, ada Randy Firnanda. Selamat sore, Randy. Selamat sore waktu Indonesia, Randy. Baik, Randy, kita ingin tahu sebenarnya bagaimana saat ini kondisi di New Delhi. Ya, kalau saat ini kan saya berada di wilayah selatan, Pak. Jadi untuk di wilayah selatan itu bukan berada di Delhi. Untuk saat ini kondisi mahasiswa terbilang aman dan lancar. Dan untuk teman-teman yang berada di Delhi pun masih berkuliah seperti biasa, Pak. Nah, kalau untuk aktivitas-aktivitas lainnya, seperti aktivitas perekonomian, aktivitas kegiatan sosial masyarakat di New Delhi pasca bentrokan antar umat beragama itu seperti apa? Bisa Anda gambarkan, bisa Anda jelaskan? Ya, baik. Sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa Citizenship Amendment Act ini kan ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2019. Kemudian bentrokan pun terjadi itu dimulai di bulan Desember. Jadi bukan hal yang baru bagi pemerintah India itu sendiri. Kemudian KBRI New Delhi itu memberikan himbauan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di India terkait dengan hal tersebut. Sehingga kami sudah berkoordinasi dengan pihak KBRI terkait dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi bentrokan yang terjadi itu bukan hal yang baru karena ada terjadinya pro dan kontra terkait undang-undang tersebut. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa ini bukan bentrokan antara mahasiswa antara agama Islam dan agama Hindu, tapi lebih kepada yang pro dan kontra kepada Citizenship Amendment Act itu sendiri. Itu pandangan saya. Baik, tapi apakah Anda melihat pantauan Anda di lapangan perlakuan diskriminatif terhadap umat Muslim pasca undang-undang CAB ini akan diberlakukan? Sejauh ini kami masih berinteraksi seperti biasa dengan agama lain. Bahkan tidak hanya dari agama Muslim yang menentang terkait dengan undang-undang ini, tapi dari berbagai macam kalangan. Sehingga bisa dikatakan bahwa tidak semua yang pro dan tidak semua kontra itu berasal dari agama Hindu dan Muslim. Baik, kemudian Mas, kan sudah ada pernyataan dari Perdana Menteri Narendra Modi agar menjaga perdamaian dan juga semua etnis di sana untuk tidak mudah terpancing. Apakah Anda sudah melihat kondisi pemulihan di sana? Ya, kalau kami perhatikan untuk sejauh ini kondisi perkuliahan kami terbilang lancar dan aman, sehingga tidak terkendala terkait dengan isu ini. Karena biasanya ketika ada isu-isu semacam ini, maka perkuliahan itu akan diliburkan dan internet pun akan dibatasi. Namun sejauh ini tidak ada hal yang semacam itu. Kami masih kuliah seperti biasa, berinteraksi dengan teman-teman pun seperti biasa, dan bahkan kami tadi sholat Jumat pun seperti biasa, Pak. Ya, ada informasi video yang beredar di sosial media soal pengerusakan. Apakah informasi tersebut terkonfirmasi? Kalau untuk sejauh itu kami kurang memperhatikan. Jadi kami belum bisa menyatakan itu benar atau tidak. Namun sejauh ini yang pasti kondisi kami teman-teman PPI di India itu masih aman. Karena untuk lingkungan kampus itu memfasilitasi asrama dan juga kantin. Sehingga kami hampir jarang berada di luar dari lingkungan kampus. Ya,
Ya, saat ini kabarnya sudah ada 32 warga beragama Muslim yang meninggal dunia akibat bentrokan umat di India ini. Ini kan efek dari Undang-Undang CAA yang diresmikan pada Desember lalu ya, kalau tidak salah. Nah, apakah ada respon aktif dari pemerintah? Mungkinkah mereka melakukan amandemen undang-undang atau seperti apa? Untuk sejauh ini kami tidak mengikuti perkembangan politik yang ada di India. Namun perlu digarisbawahi bahwa pro dan kontra ini tidak hanya terjadi antara Hindu dan Muslim, namun juga dari agama lain. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa konflik yang terjadi terkait dengan CAA ini antara Hindu dan Muslim, itu sih menurut saya semacam itu. Baik, terima kasih banyak Mas Randy Firnanda langsung dari New Delhi.